Terjadi kecelakaan di Jalan Raya Padurungan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan yang melibatkan 2 mobil jenis minibus dan 1 mobil pick-up. Ketiga kendaraan pun mengalami kerusakan berat, bahkan para penumpang kendaraan harus dievakuasi dengan hati-hati karena terjepit badan mobil yang ringsek. Peristiwa ini berawal saat mobil minibus putih yang dikemudikan Zulhilmi dengan 4 orang penumpang warga Wonokromo, Surabaya melaju kencang menuju Sampang, Madura. Namun saat tiba di TKP, mobil tersebut oleng lalu terguling dan masuk ke jalur kanan. Diduga pengemudi sedang mengantuk dan mengalami microslip atau tertidur sesaat. Pada waktu bersamaan, dari arah timur di jalur kanan tersebut melaju mobil pick-up yang dikendarai Mahfud, warga Galis, Bangkalan, sehingga benturan keras pun terjadi antara kedua kendaraan. Sementara mobil Avanza yang dikemudikan Erianto asal Pamekasan di belakang mobil pick-up pun menghantam kendaraan di depannya tersebut. Akibat kejadian ini 1 orang tewas dan 5 korban menderita luka-luka, salah satunya merupakan seorang balita berusia 2 tahun. Korban akibat kejadian tersebut 5 luka-luka, 1 meninggal dunia. Di TKP ya? 1 meninggal dunia di TKP. Setelah berhasil dievakuasi, para korban dibawa ke RSUD Sarifah Ambamirato Ebu Bangkalan. Sementara ketiga kendaraan yang mengalami kerusakan berat berhasil dievakuasi petugas Satlantas Polres Bangkalan dengan menggunakan kendaraan derek. Kasus laka lantas Karambol ini kini masih ditangani Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Mobil yang ditumpangi istri Gubernur Nusa Tenggara Barat, Sri Yulianti, terlibat kecelakaan di Jalan Bypass Bil Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Kecelakaan terjadi antara mobil dan sepeda motor yang dikendarai Jupriyadi bersama istri dan 1 orang anaknya. Kedua kendaraan tersebut datang dari arah yang bersamaan, dari arah barat Batujai menuju arah timur Mataram. Namun sesampainya di lokasi kejadian, mobil menabrak sepeda motor yang berada di depannya. Akibatnya sepeda motor tersebut langsung terseret sejauh 10 meter hingga terlempar ke atap rumah warga. Akibat kejadian ini 3 orang mengalami luka-luka. Ketiga korban langsung dievakuasi warga ke puskesmas terdekat. Namun 1 orang yakni balita berusia 2 tahun meninggal dunia. Kalau kita lihat kayaknya kecepatan tinggi mungkin ya. Jadi tidak bisa dia mungkin ambil rem. Kecepatan tinggi. Korbannya langsung dievakuasi sama warga sini. Sama bapak, ibu langsung dibawa ke puskesmas. Mobil milik istri Gubernur NTB tersebut kini diamankan di Satlantas Polres Lombok Tengah dan polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sebuah kamera pengawas merekam aksi pelaku perampokan beraksi di sebuah rumah mewah di Rumbia, Bengkalis, Riau. Namun nahas, seorang asisten rumah tangga menjadi korban pembunuhan dari perampok tersebut. Korban bernama Siti Rohana. Diduga korban memergoki pelaku yang tengah merampok. Pada saat itu, Siti baru keluar dari kamar mandi dan langsung dianiaya pelaku. Jelaskan bahwa tadi pagi kami menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya tindak pidana perampokan atau pidana kekerasan yang terjadi di jalan Rumba ini. Setelah kami mendatangi TKP, kemudian kita ketemukan ada salah satu asisten rumah tangga yang memberikan informasi kepada pihak kepolisian bahwa pelaku masih ada di dalam. 1 orang, dan setelah kami mengetahui ada dugaan pelaku masih dalam, kami dengan seluruh petugas kepolisian telah memberikan peringatan dan kami mencoba untuk masuk ke rumah untuk melakukan pencarian terhadap tersangka. Dan setelah kami lakukan penyisiran, prioritas pertama kami adalah melakukan pengecekan terhadap korban. Yang kita ketahui ada di CCTV ada bersimbah darah, dan prioritas pertama kami adalah memastikan korban, mencoba untuk menyelamatkan apabila korban masih bernyawa. Namun saat kami masuk ke TKP, ternyata korban sudah kami temukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Kemudian kami lanjutkan untuk melakukan penyisiran di seluruh wilayah rumah dan kita tidak temukan adanya tersangka. Setelah kita nyatakan bahwa TKP sudah clear dan tidak ada tersangka di dalamnya, baru kita lakukan olah TKP dan evakuasi terhadap korban. Usai digerebek, petugas berhasil menangkap pelaku dan mengevakuasi jenazah korban. Dari lokasi, petugas mengamankan sebuah martil sebagai barang bukti pembunuhan. Dari Bengkalis, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan.
Warga di Jalan Raya Kebun Kelapa, Desa Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih geram bisa menghakimi seorang pencuri motor. Warga berkerumun di sekitar pelaku yang sudah terkulai tidak berdaya sambil menunggu datangnya polisi. Sebelumnya, pelaku dan satu rekannya tertangkap tangan oleh pemilik motor saat beraksi di depan sebuah klinik bersalin. Usai dipergoki, keduanya panik dan berusaha kabur. Nah, salah satu pelaku tertangkap warga, namun pelaku lainnya berhasil lolos. Saya melihat motor. Motornya udah dibawa kabur. Oh, udah dibawa kabur. Saya teriakin maling, motor saya tangkap. Pelaku berapa orang? Dua orang. Satu pergi yang satu. Sempat dihakimi warga. Dihakim oleh masa. Ya karena kita juga nggak bisa mendung. Karena mereka yang merasa emosi itu karena merasa kehilangan. Menghindari amuk massa, polisi membawa pelaku yang babak belur ke RSUD Cibitung untuk mendapatkan perawatan. Sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas Polsek Tambun. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV saat dua pelaku curanmor beraksi di permukiman warga di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Melihat sepeda motor parkir di teras rumah tanpa pengawasan, salah satu pelaku langsung beraksi mengambil motor korban. Berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap salah satu pelaku, yakni SP, di rumah kontrakannya di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Dari tangan SP, unit reskrim Polsek Panongan menyita satu unit sepeda motor yang digunakan untuk mencuri dan kunci letter T. Polisi juga berhasil menangkap satu pelaku lain berinisial BB yang merupakan residivis kasus pencurian aki mobil. Selain mengamankan kedua pelaku curanmor, polisi juga menangkap seorang penadah. 3 orang tersangka pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor. Dengan tersangka 3 orang, yang pertama inisial S, yang kedua inisial BB, yang ketiga inisial S juga. Ya. Dengan barang bukti 3 buah sepeda motor, yang pertama motor Mio, Scoopy, dan motor Vario. Ketiganya kini mendekam di tahanan Polsek Panongan untuk menjalani pemeriksaan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV di sebuah masjid di daerah Belanti, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang ini, terlihat seorang pria memasuki masjid dan menuju ke arah kotak amal yang berada di dekat pintu. Pelaku melancarkan aksinya dengan mencongkel kotak amal dengan obeng dan mengambil uang yang ada di dalamnya. Warga yang curiga dengan aksi pelaku membawa kotak amal ke kamar mandi langsung menangkap pelaku dan membawanya ke Mapolsek Padang Utara untuk diproses secara hukum. Pelaku yang merupakan residivis kasus curanmor di Mentawai ini mengaku telah beraksi di 4 masjid yang ada di kawasan Padang Utara. Si pelaku masuk ke dalam masjid dan diperhatikan oleh pengurus masjid, dia membawa kotak amal menuju arah ke WC. Nah, setelah itu di WC tersebut ditangkaplah oleh pengurus masjid dengan warga yang di sekitaran Lolong Belanti. Ya, terdapat kotak amal tersebut sudah dipecahkan kacanya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap.
Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahman. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Sebuah pohon berukuran besar dengan diameter 2 meter di Jalan Desa Ngungkul, Kecamatan Jogoroto, Jombang, Jawa Timur tumbang menimpa rumah warga. Besarnya pohon yang tumbang menimpa rumah dan menutup jalan. Evakuasi pohon dilakukan petugas dengan memotong satu persatu pokok kayu menggunakan gergaji bisu. Diduga tumbangnya pohon besar ini disebabkan karena usia dan akar yang lapuk. Masalah sebabnya kemungkinan besar mungkin karena usia, Pak. Lapuk gitu ya? Nggih, lapuk. Terus kebetulan ini udah beberapa tahun dilaporkan, cuman nggak tahu ya kok nggak ada tanggapan dan lain-lain. Malah kemarin itu yang sebelah yang ditanggapi. Yang dipotong? Iya, dipotong. Alhamdulillah matur suwun sama semua pihak yang ikut serta dalam penanganan ini, Pak. Pohon tumbang, arus kendaraan yang menghubungkan Kecamatan Petorongan dan Jogoroto dialihkan ke jalur lain. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Beginilah aksi tawuran dua kelompok remaja di Bandengan Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari. Dua kelompok yang terlibat tawuran membekali diri dengan sajam, batu, kayu, petasan, bahkan bom molotov. Selain itu, kejadian ini disiarkan secara langsung di salah satu akun Instagram pelakunya. Diketahui mereka sudah 2 kali tawuran dan kucing-kucingan dengan polisi. Tawuran pertama dibubarkan polisi, namun begitu polisi pergi mereka tawuran kembali. Hal ini membuat warga sangat resah karena takut terkena sasaran batu dan merusak rumah warga serta bisa potensi terjadi kebakaran. Ya resah lah, apalagi mereka kan di pinggir rel, ya kan, kayunya, rumahnya juga rumah kayu, ya kan, rumah semi permanen, ya mereka takut lah, khawatir tuh lebih khawatir lah. Nah ini kan penghuninya nih, penghuni bapak ini, otomatis gubuknya juga kan cepat rusak, mudah terbakar, apalagi dia menggunakan bahan bom molotov. Terkait peristiwa ini, warga berharap agar petugas membuat pos polisi guna mencegah aksi tawuran yang kerap terjadi setiap malam libur sekolah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Banyak armada yang terkena, Pak. 8 truk yang terparkir di pangkalan truk sebuah gudang pabrik kopi kemasan di Jalan Arteri Yos Sudarso, Semarang terbakar. Truk yang terbakar merupakan armada distribusi pengangkut kopi kemasan. Hembusan angin kencang membuat api cepat membesar dan merambat ke sejumlah truk lainnya yang terparkir. 7 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas damkar Kota Semarang yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Diduga api berasal dari rumput kering di sekitar parkiran. Dari dekat parkiran lama, parkiran sepeda motor lama. Itu apa? Rumput lahan ya, dari lahan. Rumput-rumput lahan itu kosong. memang sebelumnya ada yang bakar-bakar atau gimana? Tidak ada ya? Yang beliau ini berusaha memadamkan dengan cara manual, ya, mengambil ember untuk disiram, tapi dalam kenyataannya karena api dan angin besar sekali akhirnya merambat kena beberapa truk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Bandung darurat sampah. Inilah kondisi di sejumlah jalan di kota Bandung, Jawa Barat saat ini. Tumpukan sampah yang menggunung menjadi pemandangan para pengendara dan juga warga. Ya maunya sih cepat ada solusinya ya. Soalnya kan kesehatan mengganggu kesehatan sekali. Juga kita di sini kan pertokoan semua. Otomatis kan customer juga mungkin jadi malas masuk toko kita kan.
Sampah yang terus bertambah berkali lipat tiap harinya membuat petugas kewalahan. Justru ini yang permasalahannya masyarakat nggak bisa diatur, walaupun ada penyuluhan di kelurahan RW kalau sampah kering mah dibakar aja sedikit-sedikit. Ini kan namanya di sini kan banyak yang jualan, katanya malam yang buangnya. Kalau pagi-pagi mana ada sini. Jadi kalau malam ini yang dari sana di Baksil, kalinya di sini. Saat ini petugas mengimbau warga agar bijak memilah sampah dan berharap aktivitas di TPA Sari Mukti yang setelah kebakaran dapat segera kembali normal. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kepulan asap masih membumbung di tempat pembuangan sampah akhir Kopi Luhur, Cirebon, Jawa Barat. Asap berasal dari tumpukan sampah sedalam 3 meter yang terbakar. Meski tidak terlihat dari permukaan, diduga api masih menyala di dalam tumpukan-tumpukan sampah ini. Untuk mencegah kebakaran, petugas tetap disiagakan di sekitar lokasi. Meski terbakar, namun aktivitas bongkar sampah di TPA Kopi Luhur tetap berjalan normal. Titik terakhir itu jam 4 pagi Pak, tuh Pak ada keluar lagi api, cuman kita atasi langsung, kita tindak dengan menggunakan alat dan semprot air. Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir Kopi Luhur di Cirebon, Jawa Barat. Hingga Minggu malam, petugas gabungan terus berupaya memadamkan kobaran api. Agar api tidak merambat ke titik lain, petugas berupaya mengurai tumpukan sampah menggunakan alat berat. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena asap tebal hasil pembakaran dan api yang cepat menyebar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, Miftahudin, iNews melaporkan. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotongin, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Lemparan batu, besi, dan bom molotov mewarnai demo ribuan warga Pulau Rempang yang mengepung kantor BP Batam. Lemparan dari ribuan warga ini juga merusak kantor BP Batam. Bahkan bom molotov yang dilempar massa juga sempat membakar bagian samping kantor BP Batam. Untuk membubarkan massa, polisi menurunkan water cannon dan mobil barakuda. Beberapa personel polisi mengalami luka akibat lemparan batu dan besi. Bahkan satu orang anggota Satreskrim Polresta Barelang menjadi sasaran amuk massa. Unjuk rasa ribuan warga ini kembali digelar dengan tuntutan menolak relokasi 16 titik kampung tua yang ada di Pulau Rempang dan Pulau Galang. Mereka juga meminta polisi membebaskan 8 orang warga yang sebelumnya ditahan terkait penolakan di Pulau Rempang Rabu pekan lalu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Masih terjadi di kawasan savana Bukit Teletabis Gunung Bromo, Probolinggo. Bahkan kobaran api kini merembet di kawasan Gunung Watangan
dan api masih terus membara. Tim gabungan dari TNI Polri, TNBTS, masyarakat dan relawan peduli masih berupaya menjinakkan api yang menghanguskan 274 Bukit Savana Gunung Bromo Probolinggo, dampak dari pengunjung pada acara sesi foto prewedding yang menggunakan flare. Petugas memadamkan api dengan sistem gebyok atau memukul dengan menggunakan ranting dan membentuk tim penjagaan di pos yang sudah ditentukan. Bila api masih terus meluas, petugas akan meminta bantuan helikopter dan BNPB untuk memadamkan api. BPBD itu rencana mau mengirimkan heli. Tapi ini sementara kami masih berusaha dengan manual ya? Iya, dengan TNI Polri, masyarakat, kemudian relawan. Konturnya Bromo ini kan bukit, terus tebing, sehingga ada beberapa titik yang memang kami kesulitan untuk mencegah, untuk menjalar ke samping kanan kiri atau ke bawah, apalagi yang ke atas. Nah itu butuh memang tenaga yang istilahnya kekuatannya luar biasa. Sebelumnya Satreskrim Polres Probolinggo menggelar olah TKP di tempat terjadinya kebakaran di kawasan Savana Bukit Teletabis Gunung Bromo. Olah TKP guna menemukan fakta serta barang bukti baru. Olah TKP ini dilakukan dari awal pasangan calon pengantin tiba di lokasi hingga menyalakan flare yang berakibat terjadinya percikan api saat sesi foto prewedding. Kenapa dilakukan olah TKP kembali? Karena pada saat kejadian situasi tidak memungkinkan untuk dilakukan olah TKP karena saat itu sedang posisi masih kebakaran. Jadi saat ini kita datang ke TKP, situasinya untuk di TKP api sudah tidak ada, sudah padam. Polres Probolinggo sudah menetapkan 1 tersangka dalam musibah kebakaran ini, yakni manajer wedding organizer, dan memeriksa 5 orang lainnya dengan mendatangkan ahli pidana terkait kasus kebakaran Savana ini. Dari Probolinggo, Hanna Purwadi, iNews melaporkan. Jelang pernikahan, pasangan HP dan PMP justru dihadapkan masalah. Sesi pemotretan untuk foto prewedding atau pranikah menjadi bencana. Peristiwa bermula saat manajer wedding organizer bernama Andri menawarkan konsep foto menggunakan suar atau flare kepada calon pengantin. Kedua belah pihak pun sepakat menggelar pemotretan di Bukit Teletabis kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Setibanya di lokasi, meski melihat rumput savana tengah mengering dan mudah terbakar, Andri tetap melakukan aksinya untuk menyalakan flare. Akibatnya percikan api menyentuh rumput kering hingga membakar 274 hektar lahan dan hutan di Bromo. Dampaknya kawasan Bromo yang indah dan asri menjadi rusak. Tak hanya itu, Bromo harus ditutup total untuk wisatawan selama beberapa waktu. Sementara itu, hasil foto prewedding yang beredar di media sosial dihujat warganet. Ada yang menilai hasil foto tidak estetik dan biasa-biasa saja, namun malah merusak alam. Atas kelalaian ini, polisi menetapkan Andri, sang manajer WO, sebagai tersangka dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Sementara 3 kru WO lainnya dan sepasang pengantin berstatus saksi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hanna Purwadi, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat pembagian paket sembako gratis di kantor Bulog Dramaga Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Warga berdesak-desakan untuk menerima beras bantuan dari Presiden Joko Widodo. Masing-masing warga berhak mendapat 10 kg beras. Namun warga yang datang tak hanya penerima manfaat yang telah terdata. Banyak warga yang tidak diundang sengaja datang. Bahkan sejumlah warga berupaya mengadang mobil rombongan presiden.
Mau ada siapa sih? Beras. Mau Bapak Presiden. Oh, jadi dapat bantuan. Iya. Beras. Iya. Bawa apa aja selain itu? 10 kilo. Ya. Ini Buat aja. apa? Beras. Keluarga. Untuk beras ya. Buat makan. Sama ini ya. Undangan. Bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat ini diberikan secara bertahap. Saat ini merupakan pembagian tahap kedua yang berlangsung selama 3 bulan ke depan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sering mengalami KDRT, Mega Sriani Dewi tewas di tangan suaminya sendiri akibat luka di bagian leher dan luka lebam di sekujur tubuh. Jasad ibu 2 anak ini pertama kali ditemukan oleh ibu kandungnya saat hendak mengantar anak korban yang dititipkan. Pelaku sempat memandikan jasad korban sebelum akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Barat. Dianiaya, kalau dia udah KDRT, udah parah dia baru ngadu. Kalau dia cuman sedikit-sedikit berantem tanjak-tonjok itu dia nggak pernah ngadu. Tapi kalau udah lagi kayak kemarin tuh KDRT kemarin tuh kan gede juga waktu dia lapor ke Polres itu, dia cerita sebenarnya Neng Bu sama Nadu sering digebuk, sering dipukul. Sebenarnya nggak mau ngadu sama ibu, takut ibu sedih. Gitu dia bilangnya. Berarti almarhumah sering mendapatkan KDRT Bu ya? Mendapat perlakuan kekerasan. Sebelumnya, korban sempat melaporkan suaminya ke polisi karena sering melakukan KDRT. Warga perumahan Bukit Cinere Indah, Kota Depok dihebohkan dengan penemuan jasad ibu dan anak di salah satu rumah. Keberadaan 2 jasad tersebut diketahui setelah adanya kecurigaan warga yang tak pernah melihat penghuni rumah dalam waktu lebih dari 1 bulan. Satpam perumahan bersama warga yang mendobrak rumah mendapati korban tewas berdampingan di dalam kamar mandi dengan kondisi sudah tinggal kerangka. Kondisinya sudah berdua ya, berdua. Yang satu nyandar agak sebelah kanan, yang ibunya kiri nutupin pintu kamar mandi. Pintu ketahan ya pada di dalam. Di posisinya di mana Pak? Di kamar mandi belakang, kamar mandi pembantu. Sementara itu, aparat Polres Metro Depok melakukan olah tempat kejadian perkara bersama tim forensik, Puslap 4 dan tim Inavis. Penyebab kematian masih didalami. Polisi mengamankan sejumlah barang pribadi di dekat jasad korban, serta ditemukan sepucuk kertas berisi nama dan nomor telepon keluarga. Polisi juga menemukan barang bukti baru berupa dupa dan senter. Di TKP ditemukannya jenazah ini 2 buah senter dan 2 buah dupa yang berisi bebatuan. Nah, ini yang akan kita teliti kembali ke laboratorium forensik apa jenisnya. Ya. Kemudian juga kita secara deduktif, kalau tadi secara induktif ya, secara deduktif ke tetangga-tetangga dan juga keluarga inti, ternyata memang ini keluarga cukup tertutup. Ya. Kemudian juga dengan keluarga inti ini terakhir bertemu pada saat tahun 2011. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian, jasad ibu dan anak ini kini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di
di iNews. Mama putar balik di tol minta maaf. Harga beras naik 40%, pembeli meradang. Taman Segitiga Emas sarana hiburan masyarakat. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Pelaku emak-emak yang aksinya viral karena nekat memutar balik kendaraannya di Tol Indralaya Prabu Mulih meminta maaf atas perbuatannya. Emak-emak ini mengaku terdesak dan panik. Baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan ulah emak-emak yang nekat memutar balik kendaraannya di Jalan Tol Indralaya Prabu Mulih, tepatnya di kilometer 26. Mereka memutar balik kendaraannya jenis Fortuner dengan membuka pembatas jalan yang dipasang di ruas tol. Padahal pembatas jalan itu dipasang sebagai tanda jika dilarang memutar balik kendaraan di area tersebut. Namun ternyata tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk memutar balikan kendaraannya. Pelanggar lalu lintas yang mengakui mereka nekat menerobos dan memutar balik paksa kendaraannya karena terdesak dan panik. Ia pun meminta maaf kepada semua pihak karena sangat membahayakan keselamatan. Terkait video viral yang terjadi di Tol Indralaya Prabu Mulih di KM 26, kami emak-emak meminta maaf kepada semua warga masyarakat Oganilir dan sekitarnya karena kami melakukan kejadian itu atas dasar mendesak dan panik aja. Himbauan kami kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan sesuatu atau kejadian yang kemarin terulang lagi. Pengguna jalan tol dihimbau untuk menjadi pengendara yang tertib lalu lintas dan mengutamakan keselamatan karena dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sejak 2 pekan terakhir, harga kebutuhan pokok terutama beras mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan kenaikan harga beras mencapai 40%. Memasuki musim kemarau yang melanda setiap daerah sangat berdampak pada perekonomian masyarakat seperti menurunnya hasil pertanian dan perkebunan. Salah satu faktor pertanian yakni berkurangnya hasil panen padi sehingga membuat harga beras mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Para pedagang di Pasar Impres Kota Muara Enim mengakui harga beras naik. Beras Mendo sempat turun seharga Rp10.000 per kilogram, namun kini naik menjadi Rp14.000 per kilogramnya atau naik sebesar 40%. Kenaikan ini sangat berpengaruh pada penjualan lantaran pembeli mengurangi jumlah pembelian. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk mencarikan solusi agar para pedagang dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Beras itu kan 2 macam, ada yang premium sama yang biasa. Kalau yang biasa tuh naiknya per kilo udah Rp1.000 dari harga yang kemarin, minggu kemarin, tanggal 1 September ya? 1 September, ini udah kenaikan lagi. Jadi naik lagi udah 2 kali Pak. Nah per kilonya jadi 300 perak. Jadi setiap sak itu berarti naik 15.000. Berarti sak isi yang 20 kilo. 20 kilo? Ya. Seluruh merek? Seluruh merek. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan.
Pendukung Prabowo Subianto di Sumatera Selatan pada Pilpres 2019 mencabut dukungan mereka dan mengalihkan dukungan ke Ganjar Pranowo pada pemilu 2024 mendatang. Relawan GP24 tersebut percaya Ganjar dapat membawa kemajuan untuk Indonesia ke depan. Kami berkumpul saat ini, relawan Bapak Prabowo. Puluhan pendukung Prabowo Subianto pemilu 2019 di Sumatera Selatan mencabut dukungannya dan mengalihkan dukungan ke Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 mendatang. Sebagai simbol, dilakukan relawan dengan melepaskan seragam relawan Prabowo Subianto 2019 dan mengganti dengan seragam Telah Kami Berjuang PS 2019. Kami Berjuang GP 2024 serta mengenakan topeng wajah Ganjar Pranowo. Simpul relawan GP24 di Sumatera Selatan kini yang dimotori emak-emak, milenial, dan pedagang sudah tersebar di berbagai daerah, antara lain di Kota Palembang, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Musirawas. Dukungan merupakan sebagai bentuk kekecewaan relawan Prabowo yang rela menjadi Menteri Pertahanan dibanding menjaga perasaan perjuangan masyarakat yang telah mendukung perjuangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno saat pemilu 2019 lalu. Perlu adanya rumah yang layak huni bagi warga Sumatera Selatan berpenghasilan rendah. Itulah kenapa kami dari relawan ataupun simpatisan Bapak Prabowo Subianto 2019 mengubah ke GP ataupun Ganjar Pranowo 2024 untuk menasbihkan jadi Presiden 2024. Kita dari dulu sebagai relawan simpatisan Bapak Prabowo Subianto, yang mana kita ketahui pada tahun 2019 Bapak Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai Presiden tapi tidak meraih kemenangan. Maka dari itu kami untuk berubah menjadi pendukung Bapak Ganjar Pranowo pada tahun 2024. Program kerja Ganjar Pranowo saat menjadi Gubernur Jawa Tengah akan terus dikembangkan dan berinovasi disesuaikan masing-masing daerah agar dapat mandiri dan mampu memberi dampak lebih luas untuk masyarakat Indonesia secara luas. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pilkades serentak desa gunakan e-voting. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman.
Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita, teman-teman. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Pemilihan kepala desa kembali digelar di Kabupaten Banyuasin. Tahun ini, pesta demokrasi tingkat desa berlangsung di 48 desa dalam 18 kecamatan dengan 8 desa menggunakan metode elektronik voting dan 40 desa lainnya menggunakan metode manual. Pilkades yang diselenggarakan secara serentak di Kabupaten Banyuasin menggunakan sistem e-voting di 8 desa. Penggunaan metode ini digelar karena jumlah penduduknya lebih banyak dengan jumlah di atas 2.000 mata pilih sehingga pemilihan lebih cepat dan akurat hasilnya. Kabupaten Banyuasin menjadi salah satu contoh pilkades secara elektronik yang dapat diaplikasikan lebih aman dan tercepat dalam menghitung hasil suara, menjadi salah satu alasan dan juga meminimalisir konflik dalam pilkades. Banyuasin memiliki pengalaman selama 4 kali menggunakan sistem e-voting, membuat Kabupaten Banyuasin mendapatkan penghargaan kedua Asia Tenggara pada pemilihan 160 kepala desa pada tahun 2019. Bersama unsur terkait, Bupati Askolani yang meninjau langsung pilkades yang dimulai dari tahapan pemungutan suara terlihat aman dan kondusif. Pada pemilihan tahun 2023 ini kita ada 48 desa. Dari 48 desa ada 2 metode. Yang pertama itu mencoblos atau manual, ada 40 desa. Yang kedua itu secara e-voting dengan peralatan elektronik. Jadi untuk keunggulan dari e-voting sendiri, yang pertama itu akurasinya, yang kedua efektif, karena di sini tidak ada namanya surat rusak. Meninjau di 2 lokasi pemilihan kepala desa dengan cara e-voting. Kami lihat dengan Pak Kapolres, alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan dan kita harapkan jam 1 ini sudah selesai karena e-voting ini pemilihannya cepat dan akurat. TNI Polri mengawal semua kegiatan pilkades ini dan kita semua berdoa berusaha bersama semoga semua kegiatan pilkades yang ada di kabupaten ini bisa berjalan baik, aman, tentrem. Sistem pemilihan e-voting memiliki keunggulan yakni akurat, efektif, dan semua suara mata pilih dapat terpakai karena tidak ada surat rusak dibanding secara manual sistem mencoblos. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Usai pensiun dari kepolisian, mantan Kapolda Sumsel yang menjadi calon anggota DPR RI dari Partai Perindo langsung tancap gas menemui warga. Aksi nyata dilakukan dengan sosialisasi pemberdayaan masyarakat serta memberi tali asih kepada warga kurang mampu. Meski ada beberapa partai yang mengajak dirinya bergabung, namun Irjen Pol Purnawirawan Zulkarnain Adinegara memilih Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Platform partai yang dianggapnya cocok di hatinya dan mensejahterakan masyarakat. Dirinya pun tak takut untuk maju sebagai caleg DPR RI dari Dapil 2 Sumsel. Zulkarnain pun sengaja datang ke Kecamatan Banding Agung untuk bersosialisasi langsung dengan masyarakat dan berbagi tali asih kepada warga yang kurang mampu. Zulkarnain tetap berpegang teguh melakukan hal yang terbaik dengan berpolitik santun berdasarkan hati nurani. Dirinya berharap dapat membangun daerah ini dengan baik. Pada kesempatan tersebut, Zulkarnain Adinegara menyempatkan menghadiri pernikahan warga, bertatap muka langsung dengan warga dan pedagang, mengunjungi warga yang sakit, serta memberikan tali asih kepada warga yang kurang mampu.
Mantan Kapolda Sumsel pada tahun 2017 hingga 2018 ini mengangkat sendiri sembako yang beratnya kurang lebih 15 kg tersebut untuk diberikan langsung kepada warga. Saya juga memang memperkokoh persatuan daripada negara Republik Indonesia. Dan memang kita sadari kita di seragam atau apa Bhinneka Tunggal Ika, dan perjuangan keinginan daripada partai yang membangun ekonomi kerakyatan. Nah, ini saya tertarik dan saya izin pada istri saya, keluarga saya diizinkan. Kira-kira demikian mengapa saya kemudian ikut di Perindo, karena platform partai yang memang. Dari Ogan, Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Sriwijaya FC memetik hasil positif di pekan pertama Liga 2 musim 2023-2024 usai mengalahkan Sada Sumut 2-0. Gol kemenangan Sriwijaya FC dicetak Herwin di menit kedua dan Kenko pada menit 94. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang kembali bergemuruh saat Sriwijaya FC menjamu Sada Sumut dalam kompetisi Liga 2 Indonesia. Kerinduan supporter Laskar Wongkito terobati saat Nur Iskandar dan kolega mampu memberikan kemenangan bagi warga Sumatera Selatan. Pelatih Sriwijaya FC M. Yusuf Prasetyo bersyukur dengan hasil kemenangan ini karena memang laga perdana selalu sulit dan biasanya pemain demam panggung. Hal ini terlihat dalam laga tersebut terjadi gap antara lini tengah dan belakang yang nyaris saja menghujam kiper Sriwijaya FC Rudi Nurdin Rajak. Terkait kinerja pemain asing Carvens Belfort dan Kenko Gelsen masih harus ditingkatkan lagi, terutama komunikasi yang baik saat menyerang mampu mendapatkan serangan balik. Pertandingan tersebut akan dievaluasi jajaran untuk menghadapi laga selanjutnya. Sementara itu, pelatih Sada Sumut Soeharto mengatakan meski kalah namun dirinya mengapresiasi kerja keras pemain dan berharap Sada Sumut bangkit pasca kedatangan pemain asing. Pertandingan pertama selalu sulit buat siapapun itu. Ya, defense-nya kita, gap defense kita sangat jauh, itu jadi PR buat kita ke game kedua. Ya, yang paling buruk hari ini adalah defending-nya kita. Tapi kita bisa akhirnya menutupi beberapa kekurangan itu dan bisa cetak 2 gol dan kita menang 3 poin. Mudah-mudahan di game kedua semua berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada tim dan selamat kepada tim Sriwijaya pada pertandingan sore hari ini telah memenangkan pertandingan. Namun pun demikian kami juga berterima kasih kepada pemain saya yang saat ini tidak ada mengalami cedera yang fatal. Walaupun kita kalah, tapi pemain kita masih sehat semua. Sriwijaya FC akan melakukan laga away melawan Persiraja dan PSDS. Pelatih Sriwijaya FC yakin mendulang poin di laga tandang itu. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Usai jeda, kami akan segera kembali dengan informasi Taman Segitiga Emas, sarana hiburan bagi masyarakat. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran
bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat, pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, ratusan pecinta skuter yang tergabung dalam Palembang Independent Scooter membuktikan komunitas ini mampu eksis selama 14 tahun. Kini mereka pun tak sekedar riding atau konvoi skuter, namun lebih sering berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Palembang Independent Scooter atau Panser terus berkembang menjadi komunitas yang semakin besar dan dikenal di bumi Sriwijaya. Hal ini terbukti memiliki keanggotaan hingga ratusan orang di Sumatera Selatan. Dengan tagline mempererat silaturahmi, mereka pun sering melakukan riding atau konvoi di Jalan Palembang. Terbaru, mereka melakukan riding dari Jalan Nurdin Panji menuju Sriwok Palembang untuk memperingati lahirnya komunitas ini. Panser tak terasa sudah berusia 14 tahun mewarnai dunia otomotif di Palembang. Ketua Panitia Anniversary Panser, Hendra, mengatakan kegiatan ini untuk mempererat tali silaturahmi pecinta skuter, di mana suka dan duka mereka alami bersama. Semakin lama semakin banyak kegiatan yang dilakukan, tak hanya sharing tentang skuter, namun juga menjelajah kegiatan sosial, seperti menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Hendra berharap Panser berkontribusi bagi masyarakat. Alhamdulillah kita selama 14 tahun ini memang kita pernah ngadain acara, tapi nggak sebesar ini ya mungkin ya. Karena kita juga teman-teman ada kesibukan yang lain-lain. Tapi alhamdulillah pada hari ini ketemu momennya, eventnya lumayan besar. Intinya kita silaturahmi, Pak, antara skuteris Sumatera Selatan. Intinya itu, skuteris Sumatera Selatan. Panser juga berharap agar pecinta skuter lain untuk bergabung bersama Panser dan mengembangkan komunitas ini tak sekedar hobi, namun juga berbagi. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu tempat yang menjadi pilihan favorit masyarakat di Kabupaten Nukan Komering Ilir di kala hari libur, yakni Taman Segitiga Emas Kayu Agung. Setiap hari Minggu, taman ini pun ramai didatangi para pengunjung. Hari Minggu atau akhir pekan menjadi hari yang ditunggu-tunggu bagi masyarakat Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sekitarnya.
Pada hari ini, masyarakat beramai-ramai mendatangi Taman Segitiga Emas yang berada di Kayu Agung. Pasalnya, jika hari Minggu, taman ini menjadi sarana hiburan masyarakat karena bisa dijadikan tempat bermain anak-anak, aneka mainan bagi anak disediakan. Selain itu juga, tersedia berbagai kuliner yang menggugah selera sehingga pengunjung tak perlu khawatir kelaparan ataupun kehausan, harganya pun cukup terjangkau. Tak kalah menarik, di taman ini juga tersedia berbagai macam penjualan pakaian layaknya di mal ternama. Barang-barangnya impor dan branded, termasuk perabotan rumah tangga. Alhasil, para penjual maupun penyedia mainan dan makanan setiap minggunya kebanjiran rezeki, omset yang mereka dapat cukup fantastis. Taman Segitiga Emas sangat cocok bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktunya bersama keluarga tanpa harus merogoh kocek yang banyak. Tiap minggu, setiap minggu. Kalau hari lain, hari biasa mungkin Sabtu Minggu lah yang lain. Untuk pemerintah dikasih lah, ditata tertibkan lah yang ini kan, maksudnya tuh jangan semrawut ini kan, ditertibkan. Mungkin pengunjung juga motor ataupun mobil kan lemak kan. Taman ini jadi tempat hiburan, apalagi kalau hari Minggu. Itu hari yang ditunggu-tunggu. Gak bisa main sama bareng ponakan. Pokoknya hari yang paling ditunggu adalah hari Minggu. Juga rame, bisa banyak hiburan, kayak banyak mainan, bisa banyak kuliner. Hanya saja masyarakat berharap pemerintah lebih menata kembali Taman Segitiga Emas agar tampak rapi dan nyaman tanpa semrawut. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Mak siapa ini, Min? Ngaku lah, mak siapa? Mak siapa? Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman.